Pernah nggak kamu sudah capek banget, sudah mau istirahat, tapi ada orang minta tolong dan kamu langsung bilang, "Iya, nggak apa-apa kok." Padahal di dalam hati kamu teriak, "Tolong, jangan." Kalau kamu sering begini, kamu nggak sendirian. Dan ini bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu nggak punya pendirian. Ada alasan psikologis yang sangat nyata. Kenapa otak kamu otomatis memilih untuk setuju, bahkan ketika seluruh tubuhmu menolak. Di video ini kita bahas dari mana kebiasaan ini datang, kenapa dia susah banget diubah, dan yang paling penting, apa yang bisa kamu lakukan mulai hari ini. Dalam psikologi ini disebut fawn response, salah satu dari 4 respons manusia terhadap ancaman, di samping fight, flight, dan freeze. Istilah ini dipopulerkan oleh terapis Pete Walker. Bedanya dengan 3 yang lain. Fawn tidak terasa seperti ketakutan. Dia terasa seperti kebaikan. Kamu membantu, kamu mengalah, kamu senyum. Bukan karena kamu mau, tapi karena otak kamu sudah belajar bahwa cara paling aman untuk menghindari konflik adalah dengan menyenangkan orang lain. Pertanyaannya, kapan otak kamu belajar hal itu? Seringkali jawabannya ada di masa kecil. Kalau kamu tumbuh di lingkungan di mana ekspresi kebutuhan kamu sering diabaikan, dianggap lebay, atau malah bikin suasana jadi tegang, otak kamu adaptif. Dia simpulkan, lebih baik diam, lebih baik setuju. Itu yang membuat aku aman. Dan kesimpulan itu, tanpa kamu sadari, terbawa sampai dewasa. Bayangkan kamu punya alarm mobil yang sangat sensitif. Angin bertiup dikit, bunyi. Kucing lewat, bunyi. Alarm itu dulu dipasang waktu situasinya memang berbahaya. Masuk akal. Tapi sekarang, di lingkungan yang sudah aman, alarm itu masih bunyi untuk hal-hal yang sebenarnya nggak mengancam kamu sama sekali. Itulah yang terjadi dengan fawn response kamu. Dia bukan musuhmu. Dia cuma alarm lama yang belum diriset. Lalu gimana cara meresetnya? Pertama, beri jeda sebelum menjawab. Kamu nggak harus langsung bilang iya atau tidak. Kalimat seperti, "Boleh aku pikir dulu sebentar?" adalah kalimat yang sangat sah. Jeda itu memberi ruang antara stimulus dan respons. Dan disitulah pilihan kamu benar-benar ada. Kedua, bedakan rasa bersalah dari rasa bahaya. Ketika kamu bilang tidak, biasanya muncul rasa nggak enak. Perasaan itu nyata, tapi dia bukan tanda bahwa kamu melakukan kesalahan. Dia hanya alarm lama yang berbunyi. Rasakan, akui, tapi jangan biarkan dia yang membuat keputusan. Ketiga, mulai dari hal kecil. Kamu nggak harus langsung menolak hal besar. Coba dari yang rendah taruhannya. Pilih menu makan siang yang kamu mau. Tolak percakapan yang kamu nggak punya energi untuk itu. Setiap kali kamu menghormati kebutuhan sendiri, kamu sedang melatih ulang otak kamu. Bisa bilang tidak bukan berarti kamu nggak peduli sama orang lain. Itu berarti kamu juga peduli sama dirimu sendiri. Dan hubungan yang sehat dengan siapapun selalu punya ruang untuk itu. Kalau video ini relate buat kamu, coba tanya dirimu sendiri. Dalam seminggu terakhir, kapan terakhir kali aku bilang iya padahal ingin bilang tidak? Tulis di kolom komentar. Kamu nggak sendirian.